Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mulyana, Prodi Agroteknologi, peminatan agronomi, Fakultas Sains Terapan, akan mereview tugas dari mata kuliah Hukum Agraria, dosen pengampu Bapak Dr. M. Rendi Arid Hayandi, SHMH, tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan atau pertanahan, hubungan hukum keagrariaan atau pertanahan. Selanjutnya itu penataan agraria atau pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria atau pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah. Yang kedua yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang ketiga yaitu pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang keempat yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang kelima yaitu pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah. Dan yang keenam yaitu pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selanjutnya itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas yang pertama yaitu Sekretariat Jenderal, yang kedua yaitu Dirjen Tata Ruang, yang ketiga Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, yang keempat Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, yang kelima Dirjen Penataan Agraria, yang keenam Dirjen Pengadaan Tanah, yang ketujuh yaitu Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, yang kedelapan yaitu Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, yang ke-9 yaitu Inspektorat Jenderal, yang 10 staf ahli bidang Landprom dan hak masyarakat atas tanah, yang ke-11 yaitu staf ahli bidang masyarakat adat dan kemasyarakatan, dan yang ke-12 yaitu staf ahli bidang ekonomi pertanahan. Selanjutnya itu sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional atau BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan tanah. Yang keempat yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. Yang kelima yaitu perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. Yang keenam yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan. Yang ketujuh yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN. Yang kedelapan yaitu pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN. Yang ke-10 yaitu pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, dan yang ke-11 yaitu pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah dibentuk pada wilayah BPN di provinsi dan kantor pertanahan di kabupaten kota masing-masing.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengucapkan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.